Selamat siang anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi fisika dengan bab yaitu lapisan bumi. Kalau kita melihat bumi kita berbentuk bulat, kemudian kalau di bumi kita ini dibelah menjadi dua, maka akan tampak lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi tersebut, di mana bumi tersebut tersusun dari ketiga lapisan. Bahwa bumi tersusun atas lapisan-lapisan yang terdiri atas atmosfer sebagai lapisan terluar, kemudian ada mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Lalu bentuk dari lapisan tersebut adalah selimut bola. Jadi lapisan tersebut juga berbentuk melingkar menyelimuti bumi ini, sehingga lapisan yang lebih luar menyelimuti lapisan yang ada di dalamnya. Secara umum bahwa bumi terdiri atas tiga komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut dengan atmosfer, lalu komponen padatan yang disebut dengan litosfer, lalu komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Selain ketiga komponen tersebut, bumi juga memiliki komponen lain, yaitu bumi ada bagian es yang disebut dengan kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsung kehidupan yang dinamakan biosfer. Kita akan pelajari satu persatu dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas dan sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi, mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Nah, bahwa atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas hidrogen, yakni sebesar 78%, lalu oksigen menyusun sebesar 21% atas atmosfer, lalu karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain menyusun sebagian kecil dari atmosfer tersebut. Seperti yang saya tampilkan pada slide, itulah bagian-bagian yang ada di atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang terhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Lalu zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan, di mana awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi
kemudian uap air tersebut menyatu menjadi awan. Nah, lapisan atmosfer di sini terdapat 5 lapisan atmosfer yang memiliki karakteristik berbeda-beda tiap lapisan tersebut. Berdasarkan pada urutannya, bahwa lapisan atmosfer dari bawah hingga ke atas adalah troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Kita akan bahas satu persatu kelima lapisan yang terdapat dalam atmosfer tersebut. Yang pertama adalah troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup yang ada di bumi ini, misalkan pada saat tidur, pada saat belajar, bermain, atau melakukan aktivitas yang lainnya, itu berada pada lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah, dengan ketinggian terhitung mulai dari permukaan air laut dengan 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer terbentuk uap air dan 75% terdiri dari gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Ini semuanya berada pada lapisan troposfer. Lapisan yang kedua adalah stratosfer. Kalau kita memperhatikan pesawat yang melintas di udara, kita bisa memperhatikan pesawat tersebut melintas begitu, bahwa pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan pesawat. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3 yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Lalu yang ketiga adalah mesosfer. Saat melihat fenomena meteor, kita akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi di bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju ke bumi. Akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian terlihat seolah-olah meteor tersebut melintas di bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor itu adalah mesosfer, di mana lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju ke bumi akan terbakar habis di lapisan mesosfer ini. Selanjutnya yaitu lapisan termosfer.
lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut, di mana termosfer ini memiliki suhu yang sangat panas, yakni mencapai 1982 derajat Celcius. Termosfer juga berfungsi sebagai pelindung dari radiasi ultraviolet. Kita tahu bahwa radiasi ultraviolet itu adalah radiasi yang berbahaya. Selanjutnya yaitu lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kita pernah melihat suatu video atau film tentang penjelajahan luar angkasa, maka kita akan menjumpai pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer, di mana tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat-pesawat yang biasa kita lihat. Nah, inilah kelima lapisan tersebut. Lapisan yang selanjutnya adalah lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 sampai 54 km di atas permukaan laut. Nah, ozon ini berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi, sehingga dapat melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada dalam atmosfer. Yang pertama tadi adalah kita sudah bahas tentang atmosfer, lalu selanjutnya kita akan bahas litosfer, di mana litosfer ini merupakan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas bahwa litosfer ini diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Jadi struktur padat bumi ini terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Nah, ini adalah ketiga bagian dari litosfer yang ada di bumi kita. Dalam ketiga bagian tersebut, kita juga akan membahas tentang teori tektonik lempeng. Jadi sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori, dan teori ini disebut dengan teori tektonik lempeng. Berdasarkan teori ini, kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini yang disebut dengan lempeng bumi. Lempeng bumi ini bersifat plastis dan dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng tersusun atas kerak dan bagian atas mantel bumi. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah. Selain itu, lempeng juga bisa saling mendekat, atau bahkan lempeng juga bisa saling tubrukan satu dengan yang lainnya. Nah, pada slide ini saya tampilkan gambar
bagaimana lempeng-lempeng bumi yang ada di berbagai negara yang saling berdekatan. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Amerika, kemudian lempeng Pasifik, Filipina, dan yang lainnya. Lempeng-lempeng yang bergerak tersebut, baik itu bergeraknya saling mendekati, bertubrukan, atau bahkan bergeraknya menjauhi, pergerakan lempeng ini akan mengakibatkan terjadinya salah satu adalah gempa bumi. Batuan pada lempeng ini bisa mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut bergerak atau menegang, maka energi potensialnya akan terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini yang disebut dengan gempa bumi. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin terasa, semakin besar. Nah, ini adalah pergerakan-pergerakan lempeng bumi pada slide yang saya tampilkan, bahwa lempeng tersebut bisa berlawanan arah, kemudian lempeng juga bisa tertekan, lempeng juga bisa bergeser, saling menjauhi. Lalu pada slide selanjutnya yang saya tampilkan ini adalah letak bagaimana terjadinya pusat gempa bumi. Pusat gempa bumi itu disebut dengan istilah yaitu hipocentrum. Itu disebut dengan pusat gempa bumi. Lalu ada juga istilah yang disebut dengan epicentrum. Jadi epicentrum itu adalah bagian atas yang ada di permukaan bumi. Itu yang disebut dengan epicentrum, yang ada di atasnya hipocentrum. Lalu gempa bumi kalau kita perhatikan mempunyai besaran-besaran yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini 2,0 sampai 2,9, deskripsinya adalah minor, biasanya tidak terasa tapi bisa tercatat oleh alat. Lalu kalau 3,0 sampai 3,9 sering terasa tapi jarang menyebabkan kerusakan. Dirasakan oleh masyarakat di sekitar pusat gempa. Lampu gantung mulai bergoyang. Kalau 5,0 sampai 5,9 deskripsinya adalah sedang. Ini menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah, sangat sulit untuk berdiri tegak. Kaca mulai pecah, dinding yang lemah runtuh, permukaan air di darat membentuk gelombang air. Sedangkan kalau antara 6,0 sampai 6,9 deskripsinya ini adalah kuat. Ini bisa menyebabkan kerusakan yang sangat lebih, bisa terasa sampai 1.600 km. Nah, atau bisa juga menyebabkan terjadinya tsunami pada gambar tersebut. Tsunami ini terjadi apabila pusat gempa itu berada di bawah permukaan air laut, berada di dasar air laut.
Jadi apabila hipocentrum pusat gempa itu terjadi di dasar air laut, maka bisa menyebabkan terjadi tsunami yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, sama seperti yang pernah terjadi di tahun 2004 yang ada di Indonesia. Kemudian, bagaimana cara pengurangan resiko bencana? Pengurangan resiko bencana seperti pada gambar slide ini, yang pertama adalah memastikan atau melihat rumah kita kuat, ya, tahan terhadap gempa. Kemudian kita melihat kestabilan benda-benda yang menggantung yang ada di dalam rumah. Lalu kita mempelajari lingkungan sekitar kita agar pada saat terjadi gempa kita bisa memperhatikan dan apa yang harus kita lakukan. Lalu meletakkan benda yang berat dan yang mudah pecah berada di bagian bawah. Kemudian kita harus selalu sedia P3K, senter, kemudian makanan sebagai persediaan darurat. Ini yang harus kita siapkan sebelum terjadi gempa. Nah, kemudian bagaimana pada saat terjadi gempa? Apa yang harus kita lakukan? Di gambar pada slide ini, pada saat terjadi gempa, apabila kita berada dalam ruangan, maka kita harus mencari tempat perlindungan dari runtuhan. Kita bisa berlindung di bawah meja, atau kita bisa berlindung di bawah tempat tidur apabila kita berada di kamar. Kemudian, bagaimana kalau kita berada di luar ruangan? Pada saat kita berada di luar ruangan, maka kita harus menjauhi bangunan-bangunan atau benda yang lainnya seperti tiang listrik, pohon yang tinggi, karena bangunan dan benda-benda tersebut itu juga berpotensi untuk runtuh. Maka kita harus mencari tanah yang lapang. Lalu pada saat kita misalkan berkendara terjadi gempa bumi, maka yang kita lakukan, kita harus berhenti, kemudian keluar dari kendaraan, mencari tempat yang terbuka atau tanah lapang. Kemudian, bagaimana kalau kita berada di pantai? Kalau kita berada di pantai, apabila air laut tiba-tiba surut, itu akan berpotensi untuk terjadi tsunami. Maka yang kita lakukan adalah kita harus lari mencari tempat yang lebih tinggi agar aman dari tsunami. Kemudian, bagaimana kalau kita berada di daerah pegunungan atau perbukitan? Jika terjadi gempa, maka kita harus meninggalkan area pegunungan atau perbukitan tersebut, menjauhi tempat tersebut, karena tempat tersebut ini berpotensi untuk terjadi longsor. Maka kita harus menjauhi tempat-tempat tersebut. Nah, jika gempa bumi sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan pada saat setelah terjadinya gempa bumi? Nah, yang kita lakukan adalah kita harus keluar ruangan tersebut secara teratur dengan baik, lalu memperhatikan lingkungan sekitar, apakah terjadi
kebocoran gas, konsleting listrik atau yang lainnya. Kita harus perhatikan. Lalu jangan berjalan di area yang terjadi gempa, karena itu bisa menimbulkan runtuhan. Lalu jangan masuk ke rumah yang telah terkena gempa. Lalu kita harus mengikuti informasi yang terkait dengan gempa bumi tersebut. Kita bisa meminta bantuan dari pemerintah ataupun relawan ataupun yang lainnya. Dan yang terutama, kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada Tuhan. Nah, inilah materi yang saya berikan tentang lapisan bumi, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan, dan sampai jumpa di waktu yang berikutnya. Selamat siang.